Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah pembelajaran 3 ya. Halaman 20. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya untuk kelas 4. Ya, ini adalah playlist. Dengan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Ya, seperti ini. Oke. Jadi tinggal pingin tema berapa ya, terus kemudian sekarang tema 7 ya, halamannya berapa, tinggal lihat di judulnya atau di thumbnailnya. Oke, kita langsung saja akan bahas pembelajaran 3, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa. Ya, nah, suku bangsa itu sudah dimiliki sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang. Kenapa kok bisa? Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Ya, ini adalah peta Indonesia. Yang putih ini bukan termasuk Indonesia ya, yang hijau ini yang Indonesia. Oke, ya dari gambar peta Indonesia tersebut diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Pulau mana yang kalian tinggali? Ya, kalau Pak Ali tinggal di Jawa, kalau kalian tinggal Jawa jawab Jawa. Ya. Pak Ali posisinya di sini, di Jawa Timur. Nah, di sini. Ya. Oke. Kalian di mana? Boleh komen di bawah ya, dari daerah mana gitu. Sambil memperkenalkan diri. Nah, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Wah, banyak sekali, sangat banyak. Sangat banyak. Ya, dari yang sangat banyak ini, yang terbesar yang ada 5 ya, yang terbesar ada 5. Ada 5 ya, yaitu Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Papua dan Jawa. Ini yang besar, yang lain kecil-kecil nyebar. Ada ribuan ya. Oke, menurut kamu bagaimana jarak satu pulau ke pulau lain, jauh atau dekat? Jauh ya, jauh. Kelihatan dekat karena petanya kecil. Ya, perjalanan dari Surabaya ke Jawa Tengah saja ke sini, ya, Ali dari Surabaya ke Jogja ini sekitar 9 jam naik mobil. Ya, jadi kalau mau ke Jakarta bisa diperkirakan mungkin ya sampai sehari penuh ya, 24 jam lebih. Ya, itu pun lewat tol padahal ya, lewat tol. Ya. Nah, kalau ke ini padahal lewat tol ya, kalau jalannya belum ada tolnya mungkin ya jauh lebih lama ya. Nah, cuman kalau antar pulau kita sudah ada teknologi pesawat terbang, oke, lebih enak. Bagaimana kondisi alam setiap daerah Indonesia? Berbeda. Ya, di Jawa ini berbeda dengan di Kalimantan. Kalimantan banyak tanah gambut ya, misalnya ya di Jawa. Di sini adalah lebih kering daripada Kalimantan ya. Kalimantan itu hutan hujan tropis. Jawa iya, tapi relatif lebih kering daripada Kalimantan rasanya. Terus kemudian Papua ini dataran tinggi ya, banyak dataran tinggi di sana. Ya. Gunung berapinya yang paling banyak Sumatera, Jawa, Sulawesi. Ya, kalau Kalimantan lebih sedikit, jadi memang beda. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi alam beda. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Berbeda, karena sumber daya alamnya berbeda. Ya, berbeda karena sumber daya alamnya juga berbeda. Alam berbeda. Ya, karena Jawa ini banyak industri ya, sekarang ini loh ya, sekarang ini banyak industri, maka ya penduduknya banyak yang bekerja di kantor-kantor ya, di industri-industri. Kalau di Papua mungkin industrinya nggak sebanyak di Jawa ya, mungkin di sektor pertanian, perikanan seperti itu. Ya. Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena yang pertama wilayah yang sangat luas.
Terus kemudian wilayah terdiri dari pulau-pulau. Terdiri dari pulau-pulau. Artinya dipisahkan laut. Ya, ini dipisahkan laut. Laut. Ya. Walaupun misalnya Bali dan Jawa ini asalnya sama, orang Bali dulunya ya orang Mojokerto juga, ya yang pindah ke Bali. Ya agamanya apanya itu mungkin seperti Mojokerto zaman dulu. Ya, tapi karena Jawa ini lebih banyak mendapat pengaruh Islam, akhirnya kondisinya berbeda. Sekarang dianggap suku yang berbeda, padahal dulunya ya sama. Ya. Madura sama-sama Jawa, sama-sama mayoritas Islamnya mungkin ya, tapi kulturnya beda, dipisahkan laut. Jadi dipisahkan laut itu membuat budaya yang berkembang berbeda secara tradisional karena dibutuhkan waktu yang lama ya untuk membentuk sebuah budaya itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wilayahnya luas, wilayah terdiri dari pulau-pulau dipisahkan laut, ya. Jadi terus rasnya berbeda, ya terdiri dari banyak ras, ya ras memiliki banyak ras, ya ras yang asli, ras mungkin Mongoloid ya, ada ras Melanesia di Papua, di sini ada ras Melanesia, ya di sini adalah dari sini ada ras ini Melayu. Ya ini mungkin lebih Jawa ini ya Melayu juga tapi agak beda ya dengan Melayu yang dari Sumatera misalnya. Jadi udah terpecah-pecah. Ya. Kemudian apalagi ada ras pendatang juga ya, ada ras yang oriental, ada yang asli Indonesia, ada yang mungkin dari Arab ya. Jadi banyak. Indonesia terdapat banyak suku bangsa, apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkannya? Jadi, apakah hubungannya dengan kondisi wilayah di Indonesia? Ini sudah dijawab di sini ya, wilayah luas, terdiri dari pulau-pulau, memiliki banyak ras. Ya. Diskusikan kondisi daerahnya juga berbeda-beda. Kondisi wilayah, kondisi daerah, geografis berbeda. Ya, ada daerah yang di mayoritas perairan akhirnya berkembang menjadi nelayan, ada yang di pegunungan menjadi petani. Ya, diskusikan bersama kelompokmu lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Sekarang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ini dijelaskan lebih mendetail ya. Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku, bangsa, bahasa, agama, budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud sebagai berikut. Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini lebih enak kalau kita lihat di Google Earth ya. Ya, ini akan saya tunjukkan Google Earth. Kita ke Google dulu, Google Earth. Ya, nah ini biar tahu kondisi Indonesia itu seperti apa. Nah, ini butuh loading dulu ya. Buka Earth. Nah, jadi sambil kita tunggu loading, kita baca dulu. Ya. Indonesia terletak strategis yaitu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, kita lihat sudah buka belum? Masih belum. Ya, kita tunggu lagi. Ya, Indonesia berada di benua Asia dan benua Australia. Jadi di sini nggak kelihatan ya kalau di sini benuanya. Nanti kita tunggu biar loading dulu. Ya. Ya, loadingnya ternyata di sini ya kita lihat Indonesia. Mana Indonesia? Ini Indonesia. Kita zoom. Ya, ini adalah pulau Indonesia ya, negara Indonesia.
Indonesia terletak posisi silang. Di sini ada lautan yang sangat luas, ya ini ya Samudra India. Di sini Samudra India, Indianya sendiri di sini. Ya ini Samudra India. Dari sini ada Samudra Pasifik. Oh, laut yang sangat luas. Ya, di sini ada Samudra Pasifik, di sini Samudra India. Terus ada dua benua. Ini adalah benua Australia. Ya, di sini adalah benua Asia. Ya, di antara dua benua dan dua samudra, posisi silang. Ini posisi yang sangat strategis. Ya, hampir separuh lebih mungkin perdagangan dunia itu lewat Selat Malaka, lewat Indonesia. Nah, itu dari perdagangannya sejak dulu, sehingga budaya-budaya akan menyebar dari Jepang mau ke Eropa lewat Indonesia. Eropa di sini. Ya. Dari Jepang mau ke Indonesia, ke Eropa lewat Indonesia, tidak mau melewati laut yang luas seperti ini. Daripada nanti tenggelam, nah, lewat sini, gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat, misalnya dari Cina itu di sini. Di sini ada Cina, di sini ada Jepang, ya, ada Korea di sini, ya, ada Taiwan di sini Cina. Barang-barang mau ke Australia lewat Indonesia semua, mau ke Eropa lewat Indonesia juga. Jadi perdagangan internasional selalu lewat sini, lewat Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, ya, adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya. Agama Kristen disebarkan ke Indonesia lewat para penjajah, ya, dengan 3G-nya, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ya, mereka maunya berdagang, sambil berdagang mencari untung, mencari gold, ya, sambil mencari kejayaan dengan menjajah, sambil juga menyebarkan agama. Ya, nah, agama Islam juga ada pedagang juga, ada memang penyebar agama Islam, ya, seperti para sunan itu, ya. Ya, Sunan Kudus ini dari sana, dari mana, Palestina. Nah, mereka membawa agama, adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat, tradisi dan kebudayaan negaranya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang sengaja menyebarkan, ada yang tidak sengaja, ya, karena misalnya melalui perkawinan. Ya. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari ini 13.466 pulau, ribuan pulau, sampai 13.000, ya. Ya, belasan ribu kita bilangnya gitu, ya. Berdasarkan data HTTP BBB Bako Surtanal Go.id, berarti government, ya, punya pemerintah. Ya. Kemudian banyak pulau di Indonesia yang menyebabkan penduduknya menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau, tumbuh menjadi satu kesatuan suku. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda karena banyak kelompok-kelompok tadi. Ya, kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah kondisi alam. Yang pertama letak strategis, ya. Yang kedua adalah kondisi kepulauan, ya. Ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, di sini Pak Ali belum menyebutkan letak strategisnya tadi. Perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas, terdiri dari 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu Indonesia merupakan negara vulkanis, ya, banyak pegunungan. Kita itu termasuk negara yang dilalui Ring of Fire, rentetan gunung berapi, ya. Baik gunung berapi maupun gunung, ya, bukan berapi. Keadaan alam di Indonesia tersebut memengaruhi keragaman masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, ya, masyarakat di daerah lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Ya, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota?
Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik seperti Pak Ali ini ya, buka usaha ya, walaupun di kota karena di kota, bukan walaupun di kota, walaupun kotanya itu dekat laut maksud saya. Surabaya ini adalah kota pesisir juga dekat dengan laut tapi tidak jadi nelayan. Keadaan transportasi dan komunikasi, ini kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dengan komunitas dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Karena agak susah berhubungan dengan lain, mereka berhubungannya dengan itu-itu saja, akhirnya memiliki budaya yang unik. Ya, nomor 5, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, ya, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif lebih mudah menerima orang asing dan budaya lain. Sebaliknya masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Bahkan ada suku Baduy ya di Jawa Barat ya. Nah, itu ada yang sampai sekarang nggak mau melihat televisi, nggak mau pakai HP, ya. Mereka tetap mempertahankan budaya, bahkan mandi nggak pakai sabun, ya. Mereka itu mempertahankan budaya leluhur, ya. Tapi ya gitu, alamnya sangat terjaga, orangnya juga sehat-sehat, karena jarang makan makanan yang makan makanan yang berbahaya, ya. Nah, walaupun mandinya nggak pakai sabun ya terbukti mereka juga nggak buluk-buluk banget ya. Maksudnya ya mereka tetap kelihatan bersih, ya. Nah, itulah faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Ya, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima ya keragaman itu, bahkan bangga dengan keragaman itu. Ya, kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai kita dapat hidup damai. Kita harus menghargai ya. Kalau ingin dihargai harus menghargai. Dalam bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, di depan dituliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman sebangkumu, lalu bacakan depan teman-temanmu, kumpulkan tulisan kepada Bu Guru. Informasi baru misalnya tentang ternyata Indonesia ini banyak pulaunya ada 13.000, ya 13.000 lebih, ya itu informasi baru mungkin. Itu faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku itu baru juga. Kalian bikin rangkumannya. Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Ya, yang dikenal Pak Ali di sini jelas ini adalah suku Jawa. Ini kalau ada bintangnya seperti ini suku mana ini? Ya ini Bali, nah ini Bali, ini Jawa, ini yang mudah dikenali, ini Bali, ya di sini Papua, Papua juga somehow mudah dikenali, ini Minang, ya mudah dikenali dari bentuk tanduknya ini kalau ini Kalimantan, Dayak ini Dayak. Kalau ini rasanya kalau ini kayak ayam jantan dari timur gitu ya, Makassar kelihatannya ini Makassar. Ya. Jadi kayak ayam jantan dari timur. Ya. Terus ini Jawa Tengah ini kalau modelnya seperti ini, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ya, kalau ada hiasan-hiasan seperti ini. Atau mana ini? Tapi pakaiannya kok nggak Jawa Tengah ya? Dia pakai rencong. Waduh, jangan. Ini mungkin Aceh ya. Dari senjatanya ini rencong. Kalau ini keris ya. Ya. Mungkin Aceh di sini. Ini Aceh mungkin, Aceh. Tapi nggak pasti ya, nggak saya tuliskan. Kalau Bali ya kelihatan ya.
bajunya kayak kemben seperti ini Bali. Kita baca ya, keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar, pulau kecil. Berikut ini daftar suku di seluruh provinsi yang ada Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Di Aceh ada suku Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Singkil, Simalue, Anek, Jame, Tamiang, dan Kluet. Ya, Sumatera Utara ada Batak, Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, Batak ternyata banyak ya, dan Nias. Sumatera Barat ada Mentawai, Minangkabau, ya, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Singkum, Bang, dan Koto. Di Jambi ada Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Banjau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Di Riau ada Angkit, Melayu, Riau, Rawa, Hutan, Sangkai, Bonai, Laut, dan Talang Mamak. Suku laut ini hidupnya di laut memang ya. Kepulauan Riau ada Melayu, Laut, dan Batak. Ya, di Sumatera Selatan ada Gumei, Kayu Agung, Kubu, Pasema, Palembang, Rinokisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Ya, mana yang Dayak ya? Oh, belum ya, ini Sumatera ya, bukan Kalimantan. Dayak Kalimantan. Kepulauan Bangka Belitung ada Bangka Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal, Pinang, Melayu, dan Tabuwali. Nah, Bengkulu ya ada Enau, Kaur, Lembak, Muku-Muku, Samendo, Serawai, Melayu, Sengkar, Rejang, Lebong. Banyak ya. Di Lampung ada Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasema. Di Banten ada Baduy. Nah, ini Baduy yang Pak Ali bilang tadi ya, suku yang tetap mempertahankan budaya jadul. Ya, itu kearifan lokal ya, harus kita hormati. Sunda, Banten, ya, DKI Jakarta ada Betawi, Jawa Barat adalah Cirebon, Sunda, Yogyakarta ada Jawa, Jawa Tengah ada Jawa dan Samin, ya, Jawa Timur ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, Osing, ya, Naga ya, yang di video sebelumnya kita sebut. Di Bali ada Bali Aga, Bali Majapahit, Nusa Tenggara Barat ada Sumba, Bima, Dompu, Dongo, Mandar, Bali, dan Sasak. Nusa Tenggara Timur ada Alor, Rote, Timur, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, Flores, ya. Kalimantan Utara ada Tidung, Bulungan, Banjar, Dayak. Kalimantan Barat ada Dayak. Nah, ini baru ya, Dayak ya, saya tadi. Bidayo, Desa Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbai, Mali, Mualang, Sambas, Maurut, Ngaju, ya, Punan, Danum, Kayan, banyak loh, ya. Kalimantan Selatan ada Dayak, Baradia, Bawo, Dusun, Lawang, Mayan, Danum, Punan, Siang, Murung, Ngaju, Mayan, Dusun, Lawang, Bukupau, Ort. Nah, teman kuliah Pak Ali ada yang panggilannya Ngaju. Jadi ingat. Ya, Kalimantan Timur ada Dayak, ya, Bulungan, Tidung, Kenyah, Besuru, Abai, Koyan, Banjau, Berau, Kuntai, Pasir. Kalimantan Selatan ada Dayak, Banjar, Bokumpai, Bukit, Sitrap, Orang Berangkas, Banjar Hulu, Banjar Kuala. Sulawesi Utara ada Sangir, Taulut, Minahasa, Balang, Mangandau, dan Batik. Banyak ya. Sulawesi Tengah ada Kailili, Pamona, Mori, Blatar, Wana, Ampena, Blatak, Bongku, Buol, Dampes, Dondo, Kalui, Lore, Bangai. Ya, yang dari Bangai silakan, mana suaranya. Sulawesi Selatan ada Laki, Maliau, Muna, ya, Kuli Susu, Monore, Wolio, Wononi, ya, Buton. Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo, Pegunungan, Konjo, Pesisir, dan Mondar. Sulawesi Barat ada Mondar, Mamuju, Pate, Tosumunya, dan Mamasa. Nah, ini ada Maluku, ada Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana,
Banda, Buru, Tonibar. Di Maluku Utara ada Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadar, Kau, Loloda. Di Papua ada Arfak, Mandacan, Bazui, Biak, Muyu, Ekaki, Fakfak, Asmat, Karwe, Tobati, Dera, Dani. Di Papua Barat ada Doteri, Kuri, Samuri, Irarutu, Sebyan, Onim, Atam ya, Atoru, Ayamaru, Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Kawai, Biak. Banyak, sampai capek paling bacanya. Dari tabel di atas terdapat beberapa suku di Indonesia. Betapa banyak suku di Indonesia. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat berdampingan dan persatuan kesatuan. Suku Jawa saja ya, orang Jawa itu di Surabaya, orang Kediri, orang Lamongan itu kita bisa loh membedakan cara ngomongnya itu. Ya, jadi dialeknya itu sudah berbeda. Ya, di satu suku saja dialeknya berbeda-beda. Jadi luar biasa Indonesia ini. Ayo bermain peran. Sebelum bermain, siapkan bahan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, gunakan ukuran besar jika ada ya, gunting, spidol, dan jarum pentul. Guntinglah kertas berukuran 8 x 4 cm ya. Jadi 8 x 4 ininya 8 cm, di sini 4 cm. Tuliskan nama satu suku bangsa di setiap guntingan kertas, berhati-hatilah dalam menggunakan gunting supaya tidak melukai ya. Masukkan seluruh gunting kertas bertuliskan nama suku bangsa ke dalam satu wadah secara bergiliran ya. Teman-temanmu ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan suku nama bangsa tanpa melihat ke dalam wadah. Baca keras-keras tulisan nama suku bangsa dari guntingan kertas yang terambil, lalu pasangkanlah pada peta sesuai dengan lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Perhatikan penggunaan penyimpanan jarum pentul supaya tidak berserakan dan tidak melukai kalian ya. Jika salah memasangkan suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi, misalnya menyanyi, membaca puisi, itu sebagai kayak hukuman gitu ya. Jadi menyenangkan sekali. Ya, di sini ada suku-suku bangsa ya, ada suku Madura, suku Bali, ya, ini adalah suku di Papua, di sini Maluku, Sulawesi ya. Ya, di sini daerah Manado. Ini Aceh di sini ya. Oke. Kalau kesulitan mencari tempatnya bisa di Google, bisa. Ya, ayo renungkan, apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Kalau Pak Ali tahu dong, ya. Saya tinggal di provinsi Jawa, ya, Jawa Timur lebih lengkapnya. Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku yang Jawa Timur ya. Di sini kita punya suku Tengger, ya. Kita juga punya suku Madura, Osing, dan Jawa. Ya, ini Jawa. Ada Naga ya, Jawa. Nah, ini yang saya belum tahu malah, suku Naga. Ada di bacaan sebelumnya, suku Naga. Kerjasama dengan orang tua, identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Suku bangsa yang ada di tempat tinggalku, di tempat tinggalnya Pak Ali di sini ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Bali. Ya, ada orang mana lagi di sini ya? Madura ada. Ambon juga ada, ya Ambon. Ambon, Manado. Ya, ini tetangga sebelah ada Ambon. Manado. Bangka Belitung juga ada ya Tante ya? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Padang. Palembang. Nah, Jakarta. Kalau Jakarta bukan suku, kota Jakarta ini. Ya. Nah, Tante Ali ini kan sukanya ikut arisan ya. Jadi tahu suku-suku. Ya, kalau Pak Ali ini jarang tanya suku ya, tapi dari logat bahasanya sudah tahu ini dari Madura ini. Nah, ini dari Batak ini. Cara ngomongnya beda. Kalau orang Madura ngomongnya seperti ini, wah Madura ini. Madura ada tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah tembok Pak Ali ini orang Madura. Ya, jadi tahu. Oke. Nah, untuk pelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya ya. Saya capek Pak Ali ngomong mau sarapan dulu. Utamakan sarapan ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.